Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ARP. Namun tentu saja tidak hanya ARP yang akan saya bahas, mengingat jika kita lihat dari kepanjangan ARP adalah Address Resolution Protocol. Di sini ARP adalah suatu protokol, sehingga saya harus menjelaskan sedikit mengenai apa itu protokol, lalu fungsi protokol, dan lain-lain. Kemudian ARP adalah salah satu protokol dari suatu layer yang berada pada TCP/IP, sehingga nantinya saya akan menjelaskan mengenai TCP/IP, kemudian beberapa layer yang ada pada TCP/IP. Lalu jika kita lihat dari fungsi dari ARP, yaitu berfungsi memetakan IP address ke MAC address. Nah, di sini sedikit menyinggung mengenai MAC address. Baik, sekarang kita mulai dari protokol. Pengertian dari protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Di sini misalnya mengirimkan pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim. Sisi pengirim yang dimaksud adalah transmitter, dan sisi penerima, biasa disebut dengan receiver juga, agar komunikasi berlangsung dengan benar. Nah, fungsi dari protokol, fungsi utama tentunya untuk memungkinkan dua atau lebih komputer agar dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Selain itu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam protokol ada 3, yaitu sintaks, semantics, dan timing. Sintaks merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Selanjutnya, semantics digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Dan yang paling penting adalah timing, digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Baik, selanjutnya kita beralih ke fungsi protokol. Ada beberapa fungsi, yaitu fragmentasi dan reassembly, kemudian encapsulation, connection control, flow control, error control, dan transmission service. Fungsi dari fragmentasi adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi tadi, dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Kemudian enkapsulasi berfungsi melengkapi berita yang dikirimkan dengan address, kode-kode, koreksi, dan lain-lain. Dan connection control berfungsi membangun hubungan komunikasi dan transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Lalu ada flow control, berfungsi mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Kalau error control berfungsi mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu dan dikirimkan. Dan terakhir, transmission service berfungsi memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Kemudian kita beralih ke TCP/IP. Di sini ada pengertian TCP/IP, yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol, merupakan sekumpulan protokol atau aturan yang digunakan dalam proses komunikasi data pada jaringan. TCP/IP juga adalah model protokol yang perbaikan dan pengembangan dari OSI, yaitu Open System Interconnector. Maksud saya interconnection. Namun OSI di sini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena tidak terlalu terkait jauh dengan ARP. Nah, layer-layer pada TCP/IP diantaranya physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Namun tidak akan semua layer akan saya bahas lebih jauh karena ARP hanya berkaitan dengan beberapa layer, yaitu data link layer untuk memetakan IP address ke MAC addressnya, sehingga ARP sendiri berada pada network layer. Maka kita langsung menuju ke fungsi dari data link layer. Fungsi dari data link layer ada beberapa, hanya saja yang akan saya bahas mengenai MAC control. Namun jika kita melihat dari fungsi utama layer ini untuk mentransfer data pada komputer yang berdekatan atau pada jaringan yang sama.
Selain itu, mekanisme deteksi dan perbaikan error yang terjadi di physical layer terjadi di sini. Nah, kita lanjutkan pada network layer. Apa itu network layer? Layer ini bertanggung jawab pada pengiriman paket end-to-end dari sumber ke tujuan melalui satu atau beberapa network. Berbeda dengan data link layer yang tadi, yang bertanggung jawab pada pengiriman frame node to node. Protokol-protokol ini yang ada di layer ini antara lain ada IP, ada ICMP, Internet Control Message Protocol, dan tentu saja ARP yang akan kita bahas secara mendetail, Address Resolution Protocol. Lalu kebalikan dari ARP adalah RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Kemudian protokol lain yang berada pada network layer adalah OSPF, IGMP. Baik, sekarang kita menuju ke pembahasan utama, yaitu fungsi dari ARP. Sudah saya singgung sebelumnya bahwa ARP berfungsi memetakan IP address ke MAC address. Karena dalam pengiriman data diperlukan MAC address tujuan, ARP bekerja dengan mengirimkan paket berisi IP address yang ingin diketahui ke alamat broadcast. Semua host dalam jaringan dan mengetahui dan akan dijawab oleh yang cocok saja dengan menyertakan IP dan MAC address-nya. Nah, ini adalah cara untuk memeriksa atau cek ARP. Jadi, untuk mengecek ARP dapat dilakukan dengan mengetikkan ARP strip N. Di sini, suatu host akan membroadcast ARP request untuk mendapatkan MAC address dari sebuah IP address. Lalu, host yang sesuai akan merespon request dengan mengirimkan IP address sekaligus MAC address-nya. Sehingga host per request akan menyimpan informasi ini pada ARP case. Oke, dan terakhir penjelasan mengenai cek ARP pada baris ketiga ini adalah host 10.122.1.50 membroadcast ARP untuk host 10.122.1.52. Lalu pada baris keempat, artinya host yang sesuai dengan IP address yang tadi membalas dengan ARP reply dengan menyertakan MAC address-nya. Dan terakhir baris ke-15, host 10.122 dan .50 menghubungi host 10.122.1.52. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai DHCP akan dijelaskan